Kami akan menyaparkan Belinda Firda yang berada di Denpasar. Belinda, seperti apa kondisi di sana saat ini? Anggi dan pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat pertokoan yang ada di Jalan Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Denpasar Barat. Dan memang saat ini yang ada di belakang saya, Anggi dan juga pemirsa, bisa saya gambarkan, ini adalah upaya pembongkaran di pertokoan ini, karena memang kalau kita melihat ini adalah toko ruko yang kemarin sempat viral di sosial media, ambruk dan roboh terbawa oleh aliran air banjir yang melanda Bali sejak hari Selasa malam. Dan memang ini upaya dilakukan ini melibatkan personil gabungan mulai dari TNI, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari Dinas PU dan juga dinas-dinas terkait yang berada di Bali ini turun khusus untuk area ini pada proses sterilisasi. Ini kira-kira secara keseluruhan ada sekitar 100 personil gabungan untuk mempercepat proses sterilisasi. Namun tidak hanya sterilisasi, Anggi dan juga pemirsa, ini juga dilakukan untuk pencarian korban karena diduga ada anggota keluarga yang melaporkan ada anggota keluarga yang hilang dan masih tertimbun di ruko ini. Ini dugaan sementara, maka dari itu upaya pembongkaran ruko ini dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban. Dan untuk lebih jelasnya, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan Pangdam 9 di Udayana, ada Maijen TNI Pi Budiato. Pak Pi, boleh dijelaskan ini proses yang dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban seperti apa? Terima kasih. Seperti diketahui bahwa bencana alam banjir yang melanda Provinsi Bali ini telah terjadi 1 hari yang lalu pada tanggal 10 September dari mulai pukul 02.00 hingga pukul 08.00 curah hujan sangat deras dan ini berdampak kepada lingkungan terutama kota Denpasar sendiri yang mengakibatkan beberapa unit pasar dan kemudian beberapa pertokoan itu terendam seperti yang terlihat di media televisi kemarin, sehingga saat ini kita melaksanakan fokus untuk pencarian korban. Sudah diketemukan 13 korban jiwa yang sudah diketemukan, masih ada 2 lagi yang ada di daerah pertokoan ruko di Jalan Sulawesi ini. Kita harus fokus untuk supaya 2 orang korban yang belum diketemukan kita upayakan untuk ditemukan. Berarti sejauh ini secara keseluruhan di Bali ada 13 korban yang sudah ditemukan atau seperti apa Pak Pi tadi disampaikan? Betul, sesuai dengan laporan bahwa sampai saat ini sudah 13 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya kita akan berfokus masih ada 2 korban yang dilaporkan belum diketemukan. 2 korban ini proses pencariannya dilakukan di area pertokoan ini atau seperti apa nantinya Pak? Betul, sesuai dengan informasi dari pihak keluarga melaporkan yang mempunyai unit ruko di daerah Jalan Sulawesi ini, masih ada 2 orang anggota keluarganya yang belum diketemukan. Untuk itu kita segera melaksanakan pencarian dan semuanya juga kita meminta informasi kepada masyarakat apapun apabila ada keluarganya atau sanak famili yang masih belum diketemukan segera menghubungi kita. Kita di sini TNI, Polri bersama Basarnas, Dinas Perhubungan, BPBD, pemerintah Kota Denpasar, kemudian Dinas Perhubungan dan Lingkungan, kita semua bekerja sama untuk melaksanakan evakuasi. Pak, ini tadi disampaikan apabila ada anggota keluarga yang merasa kehilangan sanak familinya, ini bisa melapor kemana berarti Pak? Krisis Center sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa keadaan darurat sudah disampaikan pada hari Rabu kemarin tanggal 10. Ada di Pemprov Bali yang akan melaksanakan penerimaan informasi apapun melalui semua kanal-kanal informasi, baik di situ ada dari TNI, Polri maupun semua lembaga yang ada di Provinsi Bali. Dari TNI sendiri apa langkah konkret Pak untuk mempercepat proses pencarian korban dan juga pemulihan pasca banjir di Bali? Seperti yang kita terima perintah langsung dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, saat ini kita harus segera bertindak
bencana sudah merupakan suatu perintah, kita tidak diminta maupun diminta semua unsur TNI bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya membantu. Aplikasinya kita sudah dari kemarin semua personil yang ada di Provinsi Bali ini, baik dari TNI AD, AL, AU, kita sama-sama mencari korban dan menangani pengungsi yang saat ini sudah kita urus dan kemudian sudah dalam keadaan yang kita kategorikan bisa kondusif, dan ini berangsur-angsur kita harus kita tindak lanjuti agar penanganan bencana banjir ini kita bersama-sama dengan komponen masyarakat yang ada kita tanggulangi. Pak, boleh ini di-mention lagi ke masyarakat apabila ada yang mencari keluarganya, ini bisa ada mungkin nomor yang bisa dihubungi atau di media sosial tertentu, mungkin dari TNI juga bisa, jadi informasinya biar terhimpun, atau dari Pemprov, mungkin Pak Pi ada mengetahui, dari Danrem, bisa menghubungi kemana Pak Agung? Saya selaku Danrem 163 Bali perlu menyampaikan bahwa kami sudah informasikan semua kepada masyarakat, termasuk juga melalui media televisi, bahwa apabila ada keluarga korban yang belum diketemukan, segera melapor ke 3 yang disebutkan tadi, ke Kota Madia, kemudian ke Kodim 16 Badung, termasuk juga ke provinsi. Sehingga kami juga sudah mendirikan posko itu. Posko aduan sudah kami menerima aduan, maka data kami dapat yang meninggal dan yang sudah meninggal maupun yang belum ditemukan. Poskonya di mana, Pak? Poskonya ada di Kodim Badung dan di Kota Madia, Wali Kota Madia. Oke. Berarti selain menghubungi begitu ya, kalau misalkan masyarakat kesulitan untuk mencari nomor teleponnya, bisa langsung datang ke posko yang ada di Kodim Badung dan juga di Kota Madia, begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak, kita tunggu update-nya untuk proses pencarian korban, semoga segera ditemukan. Boleh, silakan Pak. Perlu kami sampaikan, sesuai dengan arahan Bapak Pangdam 9 Udayana, kami diperintahkan tadi pagi melaksanakan apel luar biasa di Pasar Badung untuk membersihkan semua sisa-sisa kotoran yang berdampak dari banjir kemarin. Sehingga hari ini kami mengerahkan pasukan kurang lebih 300 orang untuk membersihkan. Sehingga instansi dari mana saja, dari kepolisian, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari Angkatan Darat, termasuk juga dari Dinas Provinsi dan dari Dinas Kota Madia. Harapan kita sinergi ini ke depannya menjadi solusi untuk mengatasi bencana di kemudian hari. Demikian. Pak, Pasar Badung ini kan menjadi salah satu pusat perbelanjaan begitu ya, kalau kita lihat di Denpasar. Seberapa parah Pak rusaknya, dan hingga saat ini progres untuk pembersihan, sterilisasi sudah sejauh mana? Kalau Pasar Badung sebenarnya ada 2 pasar. Pasar Badung itu pasar induk untuk kebutuhan sembako, sedangkan Pasar Kumbasari adalah untuk kesenian itu. Tetapi yang berdampak parah sebenarnya adalah di Pasar Kumbasari, karena air itu masuk ke sana, kemudian itu menghanyutkan basement yang di bawah. Tetapi semua sudah dibersihkan hari ini. Kemudian yang masih ada kendala ada di Pasar Badung, di mana ada 2 basement 2 lantai, itu ketinggiannya kurang lebih 8 meter. Itu masih tergenang air sampai saat ini. Diprediksi kemungkinan ada 50-75 mobil di dalamnya. Kami belum bisa memastikan apakah ada korban di sana, belum bisa dipastikan, tapi kami berdoa selalu kemungkinan tidak ada yang korban lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Hadi. Pak Pi. Sekalian menginformasikan, tadi malam Kepala Badan BNPB Pusat, Bapak Suharyanto sudah hadir dan memberikan langsung bantuan dari pemerintah yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak dan terkena langsung musibah bencana banjir ini. 2 alat pompa berat penyedot air sudah dikirim dan ini akan memudahkan kita dalam pencarian korban. Dan selanjutnya beliau berpesan kepada kita semua untuk mendata semua kerugian bagi masyarakat yang terdampak akan dibantu langsung oleh BNPB serta gabungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kota. Termasuk kerugian yang dialami masyarakat bisa langsung diadukan ke posko juga Pak? Semuanya lewat Bapak Gubernur dan Kepala BNPB, apapun yang terdampak oleh bencana banjir ini semua bisa disampaikan dan ditanda.
Terima kasih banyak Pak Pi, semangat untuk mencari korban dan juga sterilisasi kembali membawa Bali kondusif. Terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, kita sudah mendengar langsung bahwa hingga saat ini memang di Bali, khususnya untuk di kota Denpasar, menjadi salah satu daerah yang cukup parah terdampak banjir. Masih terus dilakukan proses sterilisasi di titik-titik vital seperti di pusat pertokoan di belakang saya, kemudian di Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari ini masih dilakukan sterilisasi karena kalau bisa saya gambarkan, Anggi dan juga pemirsa, tadi perjalanan saya dari bandara menuju lokasi saat ini melaporkan, ini memang masih tersisa ada sejumlah titik jalan yang masih cukup tersisa untuk puing-puing, kemudian sampah-sampah yang dibawa oleh banjir, bahkan tadi juga minimarket akhirnya lumpuh, sebagian aktivitas masyarakat juga masih lumpuh karena mereka hari ini berfokus pada pembersihan sisa-sisa puing-puing yang dibawa oleh banjir. Namun kita juga menyaksikan untuk titik-titik yang kemarin digenangi air seperti di underpass Dewa Ruci. Tadi kami lewat jalan itu dan sudah kembali normal, sudah surut, tidak ada air yang tersisa dan aktivitas sudah kembali kondusif. Memang masih dilakukan proses upaya pencarian korban di lokasi-lokasi lain, hanya saja di titik-titik lain yang tadi saya sampaikan ini sudah kembali kondusif. Kita masih update berapa nanti jumlah korban yang akan terus dilakukan pencarian dan ada 6 korban hilang yang masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Sementara demikian kembali ke studio, Anggi.